Kami mengasihi Engkau Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Saya akan ajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Saya akan baca ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan remehkan keberadaan Allah. Jangan remehkan keberadaan Allah. Saudara, kita sudah baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemazmur berkata, khususnya Daud di sini. Daud berkata, kemana aku akan pergi, saudara? Menjauhi dari rohmu. Kemana aku akan dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku turun ke dunia orang mati pun, engkau di sana. Dengan kata lain, Tuhan ada di mana-mana. Ayat yang ke-1, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Pemazmur berkata, dengan kata lain, Tuhan lebih tahu keadaan kita daripada kita lebih tahu siapa kita. Saudara, dalam setiap aktivitas kita, kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak menyadari keberadaan Allah. Sebenarnya Dia ada dengan kita, Dia ada di sekitar kita. Dia berada dan memantau kehidupan kita. Dengan kata lain, dimanapun kita berada, Tuhan ada. Saudara, saya akan mengajak kita belajar bersama pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang saya akan bagikan. Di mana kita berada dan Allah berada. Pertama, dalam rutinitas kita. Ya, yang pertama, kita akan baca ada beberapa contoh saja saya akan kasih. Kita akan baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Saudara bisa baca ayat 1 sampai 40, tapi saya akan baca saja ayat 11 dan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas anak Abieser itu. Ofra kepunyaan Roas anak Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, kita akan baca yang kedua, saudara, dalam kitab Keluaran, saudara ya. Kita akan lihat dalam Keluaran pasal 3, saya akan baca ayat yang ke-6 saja ya. Ini tentang Musa. Ayat yang ke-6, 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara yang kekasih, Musa dan Gideon adalah orang-orang yang bekerja. Gideon dikatakan memeras gandum, sedang memeras ya, sedang bekerja di ladang. Musa pun sedang bekerja beternak. Saudara menggembalakan dombanya. Tapi saudara yang kekasih, mereka tidak menyadari sementara mereka bekerja, Tuhan ada di sana. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan memantau keadaan mereka. Dan mereka tidak menyadari itu. Saya mau katakan kepada saudara, di mana engkau bekerja hari ini? Apa yang engkau sedang kerjakan? Kerjakan dengan sungguh, karena Allah ada di sana. Karena Allah sedang merencanakan sesuatu yang dahsyat di dalam apa yang engkau kerjakan hari ini. Ya, hari ini, saudara, apa yang kau kerjakan? Kerjakan dengan sungguh. Yang kedua, ya, Allah ada di sana. Yang kedua, dalam perjalanan kita akan baca dalam Kejadian pasal 28. Kejadian 28. Yang kedua, keberadaan Allah ada di mana? Perjalanan kita, Kejadian 28. Saudara bisa baca ayat 10 sampai 23. Tapi saya akan tidak akan baca semua, saya akan baca saja ayat yang ke-16. Ini tentang Yakub. Dalam perjalanan Yakub. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat itu. Ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yakub dalam perjalanannya menuju ke kota Mesopotamia. Dia sedang dalam perjalanan pelarian karena dia sangat ketakutan dengan Esau, saudara ya. Nah, dalam perjalanan ini menuju rumah Laban, saudara. Ya, Laban adalah omnya dia, pamannya. Saudara,
Yakub tidak menyadari kalau perjalanannya ini pun Allah ada di sana. Dan dia berkata di dalam ayat 16, sesungguhnya Tuhan ada di sini, di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, kadang-kadang perjalanan yang begitu menyesakkan hati, kadang-kadang perjalanan yang membuat kita ketakutan, kadang-kadang perjalanan yang sangat sulit membuat kita lupa bahwa Allah pun ada di sana. Saudara, apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Perjalanan apa yang menyulitkan hidupmu hari-hari ini? Perjalanan apa yang sedang menyusahkan hidupmu? Yang membuat engkau tidak bisa konsentrasi dan fokus bahwa Tuhan ada di sekitarmu. Saudara, saya katakan pada pagi hari ini bahwa hari ini, dimanapun engkau berada, dalam perjalanan apapun yang engkau sedang tuju, saudara, Allah ada di situ. Belajar peka dengan keadaan kehadiran Allah. Mari saudara, dikatakan di sini, sesungguhnya Allah ada di sini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, serta sepercaya saja, kemanapun engkau pergi, Tuhan ada bersama engkau. Puji Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lihat dalam pergumulan. Yang ketiga, dalam pergumulan kita. Kita akan baca di dalam Daniel. Ya, kita akan baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 23 sampai dari 22 sampai 24. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat, kemudian terkejutlah Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Nebukadnezar, saudara ya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung, ya, patung, dan patung itu harus disembah oleh semua orang. Ketika dengar trompet berbunyi, semua orang harus menyembah kepada patung itu. Tapi ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau. Dan dikatakan di situ mereka lebih percaya kepada Tuhan. Akibatnya mereka harus masuk ke dalam dapur api, bahkan 7 kali panasnya dipanaskan oleh Nebukadnezar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, secara manusia ini tidak mungkin. Secara manusia, kalau api yang dipanaskan ini pasti mati. Tetapi saudara, mereka tidak bisa mengelak, karena ini harus terjadi. Pergumulan ini sangat berat, dan saya katakan ini pasti mati. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita selalu percaya. Itu sebabnya saya mau katakan kepadamu, kepada kita semua, bahwa keberadaan Allah, kita tidak boleh meremehkan keberadaan Allah dalam hidup kita. Dikatakan ketika Nebukadnezar memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, orang yang mengantar pun meninggal, mati pada saat itu juga. Tetapi dikatakan di sini, jelas Alkitab mencatat Sadrak, Mesak, dan Abednego malah berjalan-jalan di tengah-tengah api itu bersama seseorang yang kelihatan anak dewa. Saya mau katakan kepada saudara, kondisimu hari ini dalam keadaan apa? Sesulit apa keadaanmu hari ini? Mungkin engkau berada dalam titik kritis yang tidak bisa menurut manusia, mungkin engkau akan segera berakhir hidupmu. Dalam keadaan terendah, titik terendahmu hari ini, pergumulanmu begitu berat, tidak mungkin ditolong oleh manusia. Tetapi ingat baik saudara, bahwa Tuhan ada bersamamu. Dia berada di dekatmu. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi pembelamu. Sehingga engkau akan sanggup melewati semua keadaan yang kritis yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi anak dewa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup menolong, menyelesaikan, dan menyelamatkan engkau keluar dari semua pergumulan hidupmu. Dan saudara yang kekasih, ayat yang terakhir, Yeremia 23 ayat 23-24. Yeremia 23 ayat 23-24, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat,
Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dari dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Allah memenuhi semuanya. Berada di mana-mana, dalam keadaan apapun, Allah ada dan Dia ada bersama engkau hari ini. Bapa, terima kasih menerangkan firman-Mu bagi semua yang mendengar supaya dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagiku lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur